Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Hasanah pada video pembelajaran fikih hari ini. Apa kabar abang dan kakak semuanya? Ya, mudah-mudahan di rumah dalam kondisi yang sehat dan terus semangat walaupun dalam pembelajaran daring. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sama-sama kita angkat tangannya, tundukkan pandangannya, kemudian kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat menyaksikan video hari ini. Nah, anak-anak Miss yang Miss cintai karena Allah dan yang soleh dan soleha, pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini adalah sambungan dari pembahasan kita minggu lalu, yaitu kita akan membahas hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita masih sama seperti minggu lalu, yaitu untuk mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Nah, anak-anak Miss semua yang soleh dan soleha, seperti yang kita ketahui, yang sudah minggu lalu Miss jelaskan bahwa hal-hal yang dapat membatalkan sholat ada 2. Apa saja kah itu? Yang pertama adalah berkurangnya rukun sholat. Kemudian yang kedua adalah berkurangnya syarat sholat. Nah, yang minggu lalu kita sudah membahas tentang berkurangnya rukun sholat. Maka minggu ini pada video pembelajaran ini kita akan membahas hal-hal yang dapat membatalkan sholat dari segi berkurangnya syarat sholat. Apa Miss maksud berkurangnya syarat sholat ini? Yang bagaimana? Nah, akan Miss berikan contoh. Perhatikan baik-baik ya anak-anak Miss. Nah, contoh berkurangnya syarat sholat yang pertama adalah berhadas kecil. Berhadas kecil misalnya buang angin. Ketika sudah melaksanakan sholat, ternyata dia buang angin, maka sholatnya batal dan harus berwudu kembali. Kemudian yang kedua adalah terkena najis, baik badan maupun pakaian ataupun tempat sholatnya. Ketika sholat, ketika pakaian kita terkena najis, misalnya di jalan menuju masjid terkena tai ayam, maka ketika sholatnya batal, harus dibersihkan dahulu najisnya. Nah, anak-anak Miss semuanya, kemudian yang ketiga adalah berkata dengan sengaja. Jadi nak, ketika kita sholat, kita tidak boleh berkata-kata ya nak. Tidak boleh berbicara antara satu dengan yang lainnya. Kenapa Miss? Karena kalau kita berkata-kata secara sengaja, maka sholatnya batal. Diingat ya abang dan kakak semuanya. Kemudian, nah yang keempat adalah terbukanya aurat. Jadi nak, ketika sholat nih, contohnya ketika yang perempuan sholat kemudian rambutnya ternyata nampak, maka sholatnya batal. Jadi ketika sholat harus menutup aurat secara sempurna. Kemudian yang kelima adalah mengubah niat sholatnya. Nah, ketika niat sholatnya diubah, maka sholatnya juga batal. Kemudian yang keenam adalah makan dan minum. Siapa nih anak-anak Miss yang pernah sholat sambil makan dan minum?
Nah, itu tidak boleh ya, anak-anak Miss semuanya. Jadi ketika sholat tidak boleh apa tadi? Makan dan minum karena dapat membatalkan sholat. Kemudian yang terakhir adalah murtad ataupun keluar dari agama Islam. Jadi nak, orang yang bukan Islam maka sholatnya batal, sholatnya tidak diterima oleh Allah karena syarat utama sholat adalah beragama Islam. Diingat ya nak, jadi ada berapa tadi? Ada 7 contoh berkurangnya syarat sholat ya. Dan itu dapat membatalkan sholat. Anak-anak Miss semuanya ternyata ada hal lain yang dapat membatalkan sholat. Apa itu Miss? Yang pertama adalah sholat sambil berkata-kata. Kemudian yang kedua adalah sholat sambil tertawa. Dan yang ketiga adalah sholat sambil bermain-main. Jadi anak-anak Miss yang soleh dan soleha, ketika kita melaksanakan sholat tidak boleh berkata-kata, tidak boleh tertawa-tawa, dan tidak boleh sambil bermain-main karena hal tersebut dapat membatalkan sholat. Nah, pada video pembelajaran kali ini ada tugas untuk anak-anak Miss. Apa itu tugasnya? Yaitu sebutkan contoh apa saja yang dapat membatalkan sholat dari segi kurangnya syarat sholat. Nah, jangan lupa ya anak-anak Miss semuanya kirim ke Miss Hasanah. Nah, demikianlah video hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan Miss Hasanah lewat via WA. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.